Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Blas Yulke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu MUP, apa itu hold and sold, apa itu uang tanda jadi atau booking fee. Nah, ini biasanya teman-teman temukan saat teman-teman mau membeli suatu properti, teman-teman. Nah, ini meskipun teman-teman nanti bayarnya itu baik cash atau in-house tuh nyicil langsung ke developer tanpa bank, tapi dengan jangka waktu biasanya maksimal itu 2 tahun paling lama, ataupun menggunakan cara KPR, teman-teman. Nah, itu pasti akan melewati salah satu dari tiga yang saya sebutkan itu, gitu teman-teman. Nah, ini kebetulan untuk istilahnya ini biasa saya dengar di Surabaya, Gresik, habis itu Sidoarjo dan sekitar lah, mungkin Jawa Timur gitu. Mungkin di tempat lain itu ada, memang ada, tapi mungkin dengan istilah yang berbeda. Tapi sebenarnya konsepnya sama saja, kurang lebih sama saja, hanya beda istilah gitu teman-teman. Nah, untuk yang pertama yang mau saya bahas adalah booking fee atau UTJ. Booking fee, UTJ itu adalah kepanjangannya uang tanda jadi, teman-teman. Nah, booking fee itu apa? Kalau booking fee, teman-teman misalkan ke satu developer, misalkan developer A. Begitu teman-teman sampai di perumahan tersebut, di pengembangan tersebut, teman-teman tertarik dengan rumah misalkan tipe tanah ukuran 100 gitu. Ukuran tanah 100, habis itu bangunannya 80 gitu. Nah, itu teman-teman bisa langsung pilih unit tersebut. Jadi teman-teman bisa langsung booking fee dan unit tersebut langsung jadi milik teman-teman. Jadi sudah nggak bisa diambil lagi sama orang lain begitu, teman-teman. Jadi teman-teman langsung datang saat itu, begitu langsung booking fee atau UTJ. Nah, unit tersebut langsung milik teman-teman. Jadi nanti langsung langkah selanjutnya tinggal nanti pilih saja pembayarannya, mau secara cash atau in-house atau KPR. Begitu teman-teman. Nah, itu yang pertama yang menggunakan sistem booking fee atau UTJ. Nah, yang kedua, sistem yang kedua itu ini yang umum-umum, ya paling umum memang booking fee, tapi ini juga tidak kalah seringnya saya sering menemukan yang sistem seperti NUP. Nah, NUP itu kayak gimana? NUP itu kepanjangannya adalah nomor urut pemesanan. Nah, NUP sendiri itu begini teman-teman. Jadi misalkan satu developer itu menjual 100 unit rumah di dalam satu perumahan tersebut. Dia jual 100 unit. Nah, habis itu misalkan yang minat tuh ada 200, teman-teman. Nah, orang 200 ini mereka itu begitu datang, mereka setor uang dulu, teman-teman, dan mereka belum dapat unitnya. Begitu. Dan sistem MUP ini begitu teman-teman setor uangnya, itu pun teman-teman masih belum tahu berapa harga pastinya, begitu teman-teman. Nah, biasanya mereka hanya kasih seperti estimasi saja, contohnya sekitar 500 jutaan, 600 jutaan, atau 700 jutaan dan sebagainya. Tapi teman-teman masih belum tahu itu harga berapa, misalkan 535, 500 berapa, 500 berapa, itu teman-teman masih belum tahu gitu. Nah, ini nanti biasanya tuh developer mengumpulkan lebih dari unit yang mereka pasarkan. Begitu teman-teman. Nah, nanti sistemnya begini. Nanti begitu semua terkumpul, misalkan sudah terkumpul, nanti 1 bulan atau kalau sudah terkumpul semua atau berapa minggu kemudian akan diadakan pemilihan unit. Namanya saja nomor urut pemilihan. Nah, nanti yang masuk uang pertama, yang begitu masuk uang pertama, dia yang berhak untuk milih pertama, teman-teman. Nah, jadi yang masuk pertama itu dia berhak mau milih di kafling berapa, habis itu yang ukuran kayak gimana, dan waktu pemilihan itu baru developer membuka, ini harganya sekian gini, ukurannya sekian gini, gitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh mulai tahu spesifikasi jelas harga itu saat pemilihan unit, begitu teman-teman. Nah, habis itu untuk sistem MUP ini misalkan begini teman-teman, habis itu ada yang nanya, ini kan unitnya tuh yang jual itu tuh misalkan unitnya tuh hanya ada 100, habis itu yang masuk, yang bayar itu ada 200 orang.
Lah, terus kira-kira kalau misalkan nggak dapat unit atau unitnya kurang cocok, bagaimana teman-teman? Nah, pada umumnya sistem NUP ini uangnya bisa refund teman-teman, bisa refund. Pada umumnya bisa refund. Kalau booking fee dan UTJ seperti yang pertama itu rata-rata tidak bisa refund gitu teman-teman. Kalau yang sistem NUP bisa refund karena kita nggak tahu harganya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti kita cocok nggak dengan spesifikasinya begitu. Atau yang ketiga, kita dapat unit yang sesuai kita inginkan nggak begitu. Jadi kalau misalkan dapat unit yang nggak kita inginkan, itu bisa refund teman-teman itu. Dan itu juga tidak semua NUP itu bisa refund teman-teman, karena NUP nomor urut pemesanan itu pun sendiri, NUP sendiri pun itu ada dua jenis teman-teman. Nah, jenis yang pertama itu ada NUP yang jenis non refundable. Nah, itu berarti teman-teman itu meskipun masuknya di urutan terakhir, sistem NUP kan nomor urut pemesanan, jadi siapa yang masukin uang duluan dia akan mendapatkan nomor urut paling cepat. Nah, ada yang sistemnya yang uang tidak kembali, itu meskipun dia naruh uang di paling belakang begitu mau penutupan, itu dia pasti akan mendapat nomor-nomor awal begitu. Tapi konsekuensinya adalah begitu dia tidak dapat unit yang diinginkan atau harganya tidak sesuai, dia harus mau nggak mau harus tetap uangnya dia relakan begitu saja teman-teman begitu. Jadi misalkan nanti teman-teman sudah beli, habis itu ternyata waduh ini sisanya ini yang mahal-mahal ini begitu, saya tidak bisa, kira-kira ya terpaksa ya uangnya itu diikhlaskan begitu teman-teman. Jadi sekali lagi, yang nomor urut pemesanan tuh ada dua, yang satu bisa kembali dan yang satu nggak bisa kembali begitu teman-teman. Sedangkan kalau yang nggak kembali itu mungkin lebih enak karena kita ada jaminan kalau nggak dapat unit ya uangnya bisa kembali. Tetapi ini kita untuk opsi untuk milih rumahnya itu sangat sedikit teman-teman begitu. Nah, kurang lebihnya begitu teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada sistem hold and sold teman-teman, sistem hold and sold. Nah, sistem ini kurang lebih hampir sama seperti NUP. Developer menjual 100 unit rumah di dalam satu perumahan, tapi mereka mengumpulkan pembeli itu bisa sebanyak 200 atau bahkan lebih begitu, tergantung minat pasar. Nah, kalau hold and sold ini gimana teman-teman? Nah, kalau hold and sold ini berbeda dengan sistem yang NUP itu. Kalau NUP kan kadang-kadang kita nggak tahu nih set plan-nya gimana, denahnya gimana, harganya berapa, harga pastinya berapa, itu kita masih belum tahu. Nah, kalau hold and sold ini dia ini spesifikasinya, harganya, semuanya ini sudah jelas sama seperti booking fee. Nah, cuman yang membedakan kita harus cepet-cepetan teman-teman sistem hold and sold ini. Nah, contohnya itu kayak gini teman-teman. Misalkan dari 100 rumah ada 5 orang, itu yang tertarik misalkan di blok A1. Oke. Ada 5 orang yang tertarik di blok A1. Jadi nanti pas pemilihan unit mereka ini umumnya akan cepet-cepetan milih siapa yang dapat A1 teman-teman gitu. Nah, caranya bagaimana? Kalau pengalaman saya yang sistem hold and sold ini jadi begini teman-teman. Kita ada di grup Telegram, di suatu grup Telegram, misalkan pemilihan unitnya ini jam 12 siang begitu teman-teman. Pemilihan unitnya jam 12 siang. Nah, kita di grup Telegram ini milih agent gitu teman-teman. Nah, klien-klien kita tuh sudah bilang kalau misalkan saya mau A1. Nah, kita ini di grup Telegram kita harus cepet-cepetan teman-teman. Nah, di antara 5 orang ini nanti kan di chat itu kan kelihatan siapa yang urutan teratas begitu teman-teman. Nah, misalkan begitu saya ketik A1 dan nomor saya dan urutan saya itu di nomor 1 yang paling atas, nah berarti saya yang mendapat unit tersebut teman-teman. Jadi begitu. Nah, kurang lebihnya begitu. Nah, nanti setelah dapat unitnya, nah itu juga nanti dalam waktu biasanya 3 jam
Nah, dalam waktu 3 jam itu nanti harus segera transfer uang selanjutnya begitu. Itu untuk proses selanjutnya. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak nanti akan dioper ke nomor yang di bawahnya, atau akan diadakan cepet-cepetan seperti tadi gitu teman-teman. Nah, kurang lebih penjelasan singkat mengenai booking fee, uang tanda jadi, booking fee atau uang tanda jadi. Habis itu NUP dan hold and short ini sekian dulu sampai di sini. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya mengenai seputar properti, bisa langsung saja menghubungi saya di kolom deskripsi. Nanti pasti saya akan membantu teman-teman itu. Dan jika teman-teman nanti berminat untuk ngambil properti yang saya pasarkan, nanti saya akan bantu teman-teman untuk mengurus semuanya itu sampai selesai, hingga teman-teman nanti bisa serah terima kunci rumah tersebut. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan mungkin kalau ke lokasi, ya sampai ketemu di lokasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan mungkin kalau video ini berguna bisa bagikan ke teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.